Bapak presensi dulu ya orangnya. Yang nggak hadir siapa? Kita Bapak. Karena apa ya dia? Izin katanya Pak. Oh izin, oke. Ramadan. Iya Bapak. Rijal Rahman. Bapak. Terima kasih. Mulai lengkap ya. Iya Bapak. Sebelumnya pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa sama-sama dan angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan doa tadi pelajaran kita hari ini dilancarkan ya. Sebelumnya yang ingin Bapak tanyakan, menurut kalian apa sih interaksi sosial itu? Ada yang tahu? Saya Bapak. Ya silakan ada. Interaksi antar manusia baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok Bapak. Nah betul, tepuk tangan ada. Nah, interaksi sosial itu adalah bentuk hubungan timbal balik antara manusia, baik individu antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dalam kelompok. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu. Kemudian, interaksi sosial juga ada jenisnya, bersifat. Ada interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Asosiatif itu interaksi atau bentuk hubungan timbal balik yang bersifat positif atau baik. Jadi misalnya kerjasama, membantu teman, bergotong royong dengan masyarakat. Nah kemudian untuk interaksi sosial disosiatif itu bentuk hubungan timbal balik yang bersifat negatif atau tidak baik. Misalnya tawuran atau memiliki teman dan lain-lain, itu bentuk-bentuknya ya. Kemudian ada juga syarat dari interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial dan adanya juga komunikasi. Jadi kontak sosial itu adalah pertama kalinya interaksi sosial itu, jadi misalnya kayak sentuhan atau memanggil teman dengan nama, itu termasuk kontak sosial. Kemudian komunikasi itu ada pesan yang disampaikan atau informasi yang diberitahukan kepada orang tersebut. Pada hari ini adalah kita berdoa dengan berdoa selesai. Pertama-tama Bapak terima kasih untuk kalian yang sudah menghadiri kelas hari ini. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang interaksi sosial. Nah, coba kalian lihat foto yang pertama di sebelah kiri itu ada anak-anak lagi ngapain? Lagi main Bapak. Lagi bermain, itu ada. Nah, yang sebelah kanan yang kedua. Nah, perbedaannya adalah yang pertama itu mainnya di tanah di luar ya. Kalau di kanan itu di sekolah.
harus secara langsung ataupun tidak langsung juga bisa. Dua-duanya Bapak. Bisa dua-duanya. Kenapa ada? Karena kan sekarang ini ada yang dengan teknologi Bapak, kan bisa kita berkomunikasi menggunakan HP gitu. Bapak kita tidak langsung ketemu gitu. Bapak itu benar Bapak? Betul, satu sudah ada tepuk tangan. Nah, interaksi sosial ini juga berpengaruh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dibilang dari ramalan ini juga kan interaksi sosial ini beradaptasi dengan zaman yang semakin maju. Makanya dengan teknologi yang ada ini, interaksi sosial ini bukan hanya secara langsung dulu, tapi juga secara tidak langsung melalui handphone contohnya. Nah, lanjut. Nah, contoh interaksi sosial yang berkesinambungan antara individu dengan individu yaitu pada gambar di sebelah kiri. Pertama itu adalah seorang siswi saling kepada orang tuanya, kepada ayahnya saat berangkat ke sekolah. Nah, kemudian individu dengan kelompok yaitu seorang guru sedang mengajar di depan kelas pendidikan. Di hadapannya banyak kelompok yaitu murid. Nah, banyak kelompok yaitu murid yang sedang menyimak pelajaran dari guru tersebut. Kemudian yang terakhir kelompok dengan kelompok. Di sini berarti ada anak-anak yang sedang lomba itu kelas tambang ya. Nah, jadi di sini kelompok dan kelompok. Nah, kemudian yang ingin Bapak tanyakan, interaksi sosial apa sih yang sering kalian lakukan di setiap hari Pak? Untuk nyata bermain sama teman. Kita orang tua Bapak. Ya, betul. Ya, berarti kalau bermain itu jelas ya bisa individu dengan individu atau kelompok dan kelompok ya. Kalau kita di orang tua kemana? Maksudnya kemana? Individu dan individu Bapak. Individu dengan individu, betul. Nah, yang sedang Bapak lakukan sekarang juga termasuk secara sosial itu individu dan kelompok. Bapak sudah mengajar sendiri, sedangkan kalian sebagai siswa itu melihat dan menyimak. Itu sudah paham ya? Nah, kemudian di sini adanya syarat ataupun hal yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, adanya interaksi sosial. Nah, adanya hubungan atau sentuhan awal antara satu orang dengan yang lain. Jadi sebelum adanya interaksi sosial itu pasti ada hal yang membuatnya bereaksi terlebih dahulu. Ya. Jadi nggak mungkin misalnya diam-diaman atau ada sentuhan atau apa ya adanya gesekan lah, baru adanya interaksi sosial. Harus ada salah satunya, misalnya ini ada saling menyapa, terus ada berbicara atau mengirim pesan. Nah, mengirim pesan ini kan yang relevan di zaman sekarang dan sesuai lah dan mudah dilakukan mengirim pesan ini. Jadi kita bisa mau berinteraksi dengan mengirim pesan di chat. Kemudian adanya komunikasi, yaitu proses bertukar informasi atau pesan supaya saling mengerti. Contohnya ini guru menjelaskan pelajaran dan siswa mendengarkan serta menanggapi. Jadi komunikasi ini adalah tindak lanjut dari adanya sentuhan awal ini. Jadi semuanya itu berhubungan ya, sesuai dengan pengertian awal tadi. Interaksi sosial ini berkesinambungan. Jadi semua itu
ada rantainya, ada runtutannya. Jadi komunikasi ini supaya jelas tentang sosial itu buat apa dan fungsinya apa dan apa yang mau disampaikan. Nah, terus ada juga bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu asosiatif atau positif, yang bersifat positif. Kemudian ada disosiatif yang bersifat negatif. Nah, ada yang bisa sebutkan nggak ini? Ada kegiatan apa? Terus ini juga kegiatan apa? Ya, silakan, Lina. Untuk yang asosiatif itu kegiatan gotong royong apa bersih-bersih di sekolah. Sedangkan yang di gambar di bawah disosiatif yang negatif itu lagi alat Pak. Ya, betul. Terutama Lina. Nah, jadi ini bentuk interaksi sosial berdasarkan sifatnya ya. Jadi yang pertama ini betul Lina tadi ada kegiatan gotong royong. Kemudian yang disosiatif ada tawuran tervisual. Nah, jadi ini anak-anak ada contoh dari interaksi asosiatif. Contoh di sekolahnya, misalnya teman-teman membantu siswa yang kesulitan memahami pelajaran. Nah, ini yang biasa kalian lakukan ya ketika di kelas. Kemudian juga ketika siswa kelas 9 bekerja sama membuat menu kelas. Kedua ini yang dekat dengan aktivitas kalian sehari-hari. Kemudian adalah contoh di rumah atau lingkungan. Tetangga bergotong royong membersihkan selokan atau pos rendah. Kemudian juga teman satu kompleks bekerja sama menyiapkan acara 17 Agustusan. Nah, hal ini bersifat baik ya, karena untuk bekerja sama juga, terus untuk menyiapkan suatu acara yang diadakan secara bergotong royong. Kemudian ada contoh interaksi disosiatif, yaitu contohnya adalah dua siswa berdebat keras karena salah paham dalam kerja kelompok. Terus contoh keduanya siswa rebutan. Nah, ini nggak boleh ya, siswa rebutan kursi favorit di kelas sehingga menimbulkan pertengkaran. Kemudian yang ketiga adalah konflik antara dua kelompok siswa akibat ejek-ejekan. Nah, hal-hal ini tak perlu ya, karena termasuk hal remeh, jadi tidak perlu kalian ikuti. Kemudian yang terakhir, contoh di lingkungan, tetangga bertengkar karena suara musik terlalu keras, dan juga warga berbeda pendapat saat rapat RT sehingga membuat suasana tegang. Nah, hal-hal ini harusnya kita tuh bertetangga itu menimbulkan ketentraman ya, jangan ada pertengkaran. Kemudian misalnya di rapat RT itu harus mencapai musyawarah mufakat, jadi nggak boleh sampai bersih tegang gitu. Nah, terus ada bentuk-bentuk interaksi asosiatif, yaitu interaksi sosial baik. Nah, contoh pertamanya
paling dasar dan paling sering ditemukan. Kerjasama terjadi ketika dua individu atau lebih berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini dapat berlangsung secara spontan maupun terencana. Contohnya, siswa kelas 8 bekerja sama membuat proyek IPS mengenai keragaman budaya di Indonesia. Setiap anggota kelompok memiliki tugas seperti mengumpulkan data, membuat slide presentasi, dan menyusun laporan. Nah, hal ini sering kalian temui yaitu pas kerja kelompok. Kemudian akomodasi adalah proses penyesuaian diri antar individu atau kelompok yang awalnya memiliki perbedaan atau pertentangan. Tujuannya untuk meredam ketegangan sehingga tercipta kembali hubungan yang harmonis. Bentuk ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial. Nah, contohnya adalah pemerintah mengadakan dialog dengan masyarakat adat untuk membahas solusi terbaik terkait pengelolaan hutan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Nah, contohnya yang terjadi di Sumatera ya, jadi agar banjir itu tidak terjadi lagi dan agar bisa dicegah, itu pemerintah tuh mengadakan dialog dengan masyarakat sekitar atau masyarakat yang tinggal di sekitar hutan-hutan yang berfungsi sebagai mencegah banjir. Nah, kemudian yang terakhir adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan budaya yang menghasilkan budaya baru dalam akulturasi. Terdapat usaha untuk menghilangkan perbedaan sehingga tercipta keserasian antar kelompok yang berinteraksi. Proses ini berlangsung dalam waktu lama dan membutuhkan sikap saling menerima. Contohnya adalah Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, namun masyarakat melebur dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Nah, kemudian ada pertanyaan, menurut kalian apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain? Apa? Ya, Mbak? Merasa kesepian, gampang, gak ada teman menjadi kurang. Ya, betul. Ya, mana? Manusia tidak bisa hidup tanpa karena setiap manusia itu memiliki keahlian masing-masing. Jadi manusia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Novan Ramadan. Nah, jadi betul kata Novan tadi bahwa kita tuh perlu membagikan cerita kita atau kisah keseharian kita pada orang-orang terdekat kita ya. Kemudian juga kita juga perlu berinteraksi itu untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, kemudian betul juga kata Ramadan bahwa kita itu di Indonesia
kita butuhkan dari mereka. Nah, kemudian apakah pembahasan dari Bapak tadi bisa dipahami atau masih ada yang kalian bingungkan? Oke, terima kasih. Jadi habis ini Bapak ada satu games ya, jadi bisa kita mainkan sama-sama. Bentar ya. Nah, jadi untuk menguji pemahaman kalian dari materi tadi, Bapak mainkan ya game bersama-sama. Jadi silakan mulai dari Rama dulu ya. Nah, komunikasi penting dalam hubungan sosial karena membuat saling memahami antar individu. membuat saling dia betul bersama dan kemudian Nova ya betul. Nah, ini jawabannya apa Rina? Ayam lupa. Bagus. Irama lagi ya. Pesan Pak. Nah, betul. Nah, ini apa Nova? Oke, Bapak. Ya betul ya. Nah, akhir.
kita dapat sih selain misalnya tadi ada syarat terjadinya interaksi sosial, terus adanya pengertian dari apa itu pesan. Nah, menurut kalian apa yang kalian dapat nih? Suatu komunikasi itu memerlukan adanya kontak sosial dan komunikasi verbal, karena tanpa ada keduanya tidak akan terjadi interaksi sosial. Nah, betul Ramadan. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial yang dari awal tadi. Interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, di mana mereka saling mengaruhi, berkomunikasi, dan bertindak satu sama lain. Dalam interaksi sosial, setiap individu memberikan respon terhadap tindakan atau ucapan orang lain, sehingga tercipta hubungan yang berkesinambungan, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contohnya sudah ada tadi. Kemudian syaratnya ada dua, adanya kontak sosial dan juga adanya komunikasi. Kemudian bentuk interaksi sosial berdasarkan sifatnya dua, positif, asosiatif itu positif, dan disosiatif itu negatif. Nah, ada contoh-contohnya juga. Kemudian bentuk-bentuk interaksi asosiatif ada juga, yaitu kerjasama, akomodasi, dan juga kooperasi. Kalau kerjasama yang biasa paling dasar kalian lakukan, kemudian akomodasi itu penyesuaian dengan individu atau kelompok yang awalnya memiliki pandangan berbeda atau bertentangan. Dan yang terakhir adanya kulturasi, itu proses peleburan budaya yang menghasilkan budaya baru. Nah, kesimpulannya adalah interaksi sosial adalah proses saling berhubungan dan mempengaruhi antar individu dalam masyarakat. Interaksi ini terjadi karena adanya kontak dan komunikasi, serta dapat berbentuk kerjasama maupun pertentangan. Seiring perkembangan zaman, bentuk dan cara berinteraksi pun terus berubah menyesuaikan kondisi sosial dan teknologi. Nah, demikian penyampaian dari Bapak.